media khususnya. Saya khawatirnya nanti teman-teman media malah tidak kebagian tempat di sini. Baik, perkenalkan nama saya Diasma, saya bidang advokasi, mendapat tugas dari Pak Kepala untuk menangkap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Hari ini sejak semalam kita menangkap bahwa banyak diskusi-diskusi tentang keluarnya peraturan pemerintah nomor 57 yang barusan dikeluarkan. Hal inilah yang akhirnya atas inisiatif hak kita sebagai bagian dari mengadvokasi tentang pentingnya Pancasila bagi masyarakat, itu kami memberikan sebuah pemikiran atas terbitnya peraturan pemerintah yang berkaitan tentang Pancasila hari ini. Maka saya tidak ingin berpanjang lebar, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Kepala Dr. Agus Wahyudi. Kami persilahkan Bapak Agus. Ya, baik. Sugeng sonten sedaya Bapak, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, kakak-kakak, teman-teman. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Kita bersama-sama ingin berbagi pikiran tentang perkembangan terakhir dari PP nomor 57 tahun 2001 tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Diasma. Dan mungkin apa yang saya lakukan, saya akan membacakan secara garis besar. Nanti jika ada pertanyaan dan komentar bisa kita sampaikan dalam forum ini. Jadi saya mulai dari latar belakangnya. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2001 ya, tentang standar nasional pendidikan tanggal 30 Maret 2021. Nah, PP ini beredar di masyarakat luas, kita tahu, dan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan di berbagai kalangan, khususnya yang bergerak di bidang pendidikan, karena di dalam PP itu Pancasila sebagai sebuah mata kuliah ya dihapus atau tidak disebut bersama dengan mata kuliah yang terkait. Sebenarnya ini bagian dari desain pendidikan civic and citizenship education, termasuk agama, kewarganegaraan, kadang bahasa juga masuk ke situ. Nah, penghapusan pendidikan Pancasila sebenarnya kita melihat indikasinya sejak diberlakukan Undang-Undang Sisdiknas 2003, dan apa yang kemudian terjadi, mungkin ini hipotetis, tapi gejalanya cukup menguat. Pasca reformasi, generasi muda kehilangan rujukan penting tentang hakikat hidup bernegara yang baik dan tepat. Saya ingin merujuk satu riset terakhir yang kami lakukan, generasi yang concern dengan perkembangan demokrasi dan reformasi adalah usia-usia 50 tahun ke atas. Sementara juga mereka yang berada di atas generasi 50-an itu, generasi saya, itu kebetulan karena mengalami reformasi, mungkin tahu spirit dari kebebasan dan sebagainya itu. Tetapi di generasi usia bawah mereka tidak begitu concern. Nah, fenomena juga bahwa generasi milenial 85% dari mereka rentan terpapar radikalisme terorisme, sebagaimana temuan BNPT Desember 2020, kadang juga dianggap memberi indikasi mengenai dampak ikutan dari kebijakan yang secara sistematis menghapus Pancasila dalam dalam kurikulum pendidikan kita ini. Jadi kami beranggapan pendidikan itu berkepentingan dengan pengembangan karakter, etika, dan integritas bagi anak didik. Pancasila menempati posisi penting
mengandung konten, ya, isi yang sangat kaya dari sejarah, spirit, dan sebagainya, nanti dari etik, dan sebagainya. Dan secara historis memiliki makna penting untuk memberikan sumbangan pembentukan imajinasi. Jadi kalau nasionalisme dipahami sebagai proyek bersama, common project, ini apa, Pancasila menjadi sumber bagi pembentukan apa negara bangsa modern yang harus kita kembangkan, ya, sebagai basis nilai moral dan basis pendidikan kewarganegaraan. Nah, nilai moral sebenarnya maknanya, definisinya adalah mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang dianggap penting oleh warga negara dalam hidup mereka, dan juga ketika mereka hidup bersama orang-orang lain, orang yang berbeda. Gitu. Jadi asumsi ada nilai moral yang melandasi setiap perilaku dan tindakan kita. Nah, menghapus pendidikan Pancasila dalam standar kurikulum sebagai pelajaran dan mata kuliah wajib menimbulkan banyak pertanyaan tentang mengapa ini terjadi, apa sebabnya, apakah itu karena ignoransi, tidak sengaja, atau bagaimana. Tetapi dengan tidak disebutkannya Pancasila sebagai pelajaran atau mata kuliah wajib pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan juga pada pendidikan tinggi dalam standar kurikulum itu, dalam PP 5721 yang kita maksud itu, memberi petunjuk tentang ketiadaan penghargaan atas pengertian penting sejarah Pancasila bagi pembentukan identitas dan cara hidup bersama yang baik, ya, what is good and right society bagi warga negara kita juga. Gitu. Jadi kebijakan dalam PP 5721 terkait Pancasila karena itu merefleksikan dalam penilaian kami pengambilan keputusan tanpa informasi lengkap dan tanpa pertimbangan yang mendalam, tidak well informed dan tidak thoughtful, dan mencerminkan sikap pemerintah dalam hal ini mereka yang bertanggung jawab dalam penyusunan PP ini yang tidak bertanggung jawab terhadap Pancasila. Jadi dengan latar belakang itu, Pusat Studi Pancasila UGM menyatakan hal seperti berikut ini, tapi ini saya kira nanti penting kita diskusikan bersama. Asumsi kita bahwa pendidikan sangat berkepentingan dengan pengembangan karakter, etik, dan integritas terhadap mahasiswa dan anak didik. Pancasila menempati posisi unik, posisi penting, mengandung nilai yang kaya akan sejarah dan bermakna dalam memberi sumbangan bagi pemikiran masa depan. Karena Pancasila adalah nilai moral, ya, moral values, dan basis pendidikan kewarganegaraan, termasuk misalnya pendidikan agama juga diorientasikan pada pengertian-pengertian tentang apa makna hidup bernegara dan Pancasila. Ya. Nilai moral mengungkapkan apa yang dianggap penting oleh warga negara dalam hidup mereka dan dalam kehidupan bersama orang-orang lain, orang yang berbeda. Terbitnya peraturan pemerintah nomor 57 tahun 21 tentang standar pendidikan nasional, pendidikan tinggi, telah menghilangkan Pancasila sebagai materi dan muatan wajib kurikulum, mulai dari jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, ya, termasuk pendidikan tinggi. Itu bisa dilihat dalam pasal 40 ayat 2 dan 3. Di situ disebut kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi hanya wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Konsideran mengingat PP nomor 5721 tidak memuat dan merujuk sama sekali Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, tapi hanya merujuk Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kita tahu bahwa Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 37 baik ayat 1 untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah maupun ayat 2 untuk kurikulum pendidikan tinggi tidak memuat secara khusus pendidikan Pancasila. Jadi ini keberlanjutan dari cara berpikir itu. Tapi ini menjadi pertanyaan, ya, intinya sebenarnya bukan Pancasilanya, dan nanti juga maksud saya Pusat Studi Pancasila tentu saja tidak sangat memiliki kepentingan langsung dengan ini karena kita, tapi ini saya kira sebagai sebuah pertanyaan kita bersama sebagai warga negara. Nah, konsideran mengingat PP nomor 57 tahun 2001 ini tidak merujuk prinsip lex specialis Undang-Undang nomor 12 tahun 2012
tentang pendidikan tinggi dalam pasal 35 ayat 3 butir C yang secara jelas menyebut kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Pancasila. Atau kalau merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di bab 1 ketentuan umum dalam pasal 1 ayat 2 itu juga disebut pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Nah, tentu kita saya kira mungkin bisa nanti mendiskusikan spirit dari ketentuan dan undang-undang ini. Nah, menghapus pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib, apalagi hanya Pancasila saja yang dihapus, merupakan tindakan yang menurut kami cukup berbahaya. Intensinya perlu dicurigai, ya, atau kita suspek ini sebenarnya kenapa atau apakah kesengajaan atau tidak, karena ini potensial mengubur Pancasila dalam upaya pembudayaan Pancasila melalui jalur pendidikan nasional. Secara politik, jika agama dan kewarganegaraan termasuk bahasa adalah penting dan diwajibkan, maka penghapusan Pancasila adalah menghapus landasan sebagai nilai moralnya. Maka hal ini akan membahayakan bagi masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini mungkin agak bold, tapi secara umum saya kira masuk akal. Nah, dari itu berdasarkan latar belakang itu dan hasil konsultasi yang telah kami lakukan dengan para ahli, beberapa ahli hukum dan juga senior kami di UGM, ini beberapa hal mungkin kami sampaikan. Pusat Studi Pancasila mungkin akan meminta pemerintah untuk membatalkan atau mereview PP itu nomor 57 tahun 2001 tentang standar pendidikan nasional dan merevisi pasal 22 revisi pasal 40 muatan kurikulum. Sebenarnya poinnya juga menjadi pertanyaan mengapa membicarakan standar pendidikan nasional kita membicarakan apa yang wajib dan tidak wajib. Seharusnya yang dibahas juga misalnya apa konten, sistem delivery dan sebagainya dari pendidikan civic and citizenship education, ya, Pancasila included. Jadi lalu moral progress, etik progress dan integrity progress itu bisa kita capai sebagai sebuah standar gitu. Tapi justru yang terjadi Pancasila dihapus, yang lain disebut, jadi ini sesuatu banget bagi kita. Nah, Pusat Studi Pancasila UGM merekomendasikan untuk melakukan uji material, uji materi, judicial review terhadap pasal-pasal yang tidak relevan dalam mendukung kemajuan pendidikan karakter, civic and citizenship education, tertuang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pusat Studi Pancasila mengajak segenap elemen bangsa, para relawan, advokat, lawyer, para ahli untuk bahu-membahu bersama dengan para guru, dosen, pendidik, penggiat Pancasila di tanah air untuk nanti jika diperlukan, ya, kita bergabung untuk uji materi ke Mahkamah Agung atau lembaga yang relevan. Ya, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada komentar, monggo nanti list ini mungkin akan kita sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pak Kepala atas pernyataan yang sudah disampaikan kepada beliau. Mungkin Bapak Ibu yang mewakili dari dari media bisa angkat tangan atau bisa di-unmute jika ada hal yang ingin ditanyakan. Ya, ini beberapa teman-teman media malah tidak bisa masuk karena sudah full. Jadi begitu Pak Agus, teman-teman tidak bisa masuk karena sudah sangat full medianya. Silakan teman-teman dari dari media jika ada yang ingin ditanyakan langsung kepada bisa angkat tangan atau di-unmute secara sendiri. Oke,
Saya rasa ini tidak ada lagi, Pak Gus Wahyudi. Apakah juga Flor juga mau menanggapi teman-teman di luar Insan Media atau ada teman yang lainnya? Jika tidak ada, saya kira kita bisa tutup nanti karena ini juga kita refleksikan lagi dan kita lihat bersama nanti perkembangannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya nanti bisa langsung ke ke PSP ataupun ke yang sudah dengan bila ada pendalaman lebih lanjut. Jadi pada prinsipnya Pusat Studi Pancasila menyesalkan adanya PP ini yang menganulir hilangnya pendidikan Pancasila dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 di mana Pancasila sebagai mata pelajaran wajib sengaja atau tidak sengaja telah dianulir ataupun hilang di dalam peraturan pemerintah nomor 57 2021. Maka hal ini jelas akan memberikan PP ini adalah alat untuk operasional bekerjanya sebuah undang-undang. Jadi PP ini menjadi sangat penting. Karena itu kami mengucapkan terima kasih atas atensinya kepada Bapak Ibu sekalian, para media, lawyer, pegiat Pancasila, Bapak Ibu guru, dari dosen dan juga banyak juga para guru dan pegiat Pancasila yang telah bergabung di dalam media kanal Zoom Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada. Hanya di-share ya Mas? Akhir kata, kami akan tutup. Mohon maaf bila ada kekurangan, lebih kurangnya nanti kami akan share ya hasilnya nanti ke nanti silakan bergabung. Saya kirim WA grupnya PSP, nanti bisa saya bergabung di sana di Sobat PSP. Nanti kami tampilkan di dalam chat layar ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, secara resmi ini akan kami tutup. Selanjutnya Bapak Ibu mau berdiskusi, silahkan kami fasilitasi. Boleh Pak Gus? Oke, monggo. Ini saya share ininya kalau berkenan. Ya. Pak Gus, itu tanggalnya masih salah. Yang benar di tempat saya. Oh, oke. Ya. Siap. Nanti saya nge-share. Siap. Share. Baik, Bapak Ibu sekalian, secara resmi ini kami tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami dan kekurangannya, lebih kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.